الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat My Channel, kembali berjumpa pada channel ini, yang mana pada kali ini akan menginformasikan tentang umroh. Adapun beritanya kami ambil dari situs Kementerian Agama Republik Indonesia, Nahwa Pasti Bali. Namun sebelumnya kami ucapkan thank you, syukran, jazakumullah khairan kasiran bagi mereka yang telah subscribe, like, share, komen, dan juga menghidupkan loncengnya pada channel ini. Adapun beritanya, Kemenak dan Kemenhad bahas kebijakan penyelenggaraan umroh 1444 Hijriah. Ini hasilnya. Maka Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menggelar pertemuan untuk membahas kebijakan penyelenggaraan ibadah umroh 1444 Hijriah. Pertemuan di kantor Kementerian Haji dan Umroh di Makkah ini berlangsung pada 1 Agustus 2022. Pertemuan dipimpin Dirjen Administrasi Umum Urusan Perusahaan dan Muasasah Umroh Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi Abdurrahman Assegar. Hadir juga Sausa yang merupakan perwakilan dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin. Hadir Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasab, Kasubdit Pengawas Umroh dan Haji Khusus An-Nur Alia Citra, Kasubdit Data dan Sistem Informasi Haji dan Umroh Hasan Afandi, para pelaksana staf teknis Haji Agus Miroji, PSTH 1 Muhammad Lutfi Maki, PSTH 2, dan Muhammad Irsan Amirullah, PSTH 3, serta Koordinator Umroh pada Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah Asmoni Abdurrahman. Nur Arifin mengatakan pertemuan dua pihak membahas sejumlah persiapan sehubungan telah dibukanya penyelenggaraan umroh 1444 Hijriah. Kemenak perlu mengupdate kebijakan Arab Saudi dalam penyelenggaraan umroh, khususnya setelah 2 tahun pandemi. Alhamdulillah, dari pertemuan ini kita mendapat kepastian bahwa Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi membuka seluas-luasnya jumlah kuota jemaah umroh tahun 1444 Hijriah, khususnya dari Indonesia, terang Nur Arifin di Makkah Rabu 3 Agustus 2022. Terkait penerbitan visa, lanjut Arifin, prosesnya tidak lagi harus melalui traveler visa di Indonesia. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU ini bisa langsung bekerjasama dengan traveler visa di Arab Saudi yang sudah diakui Kementerian Haji dan Umroh. Masa berlaku visa umroh yang awalnya hanya sebulan kini menjadi 3 bulan. Jemaah umroh juga dapat mengunjungi seluruh wilayah di Arab Saudi, terangnya. Kebijakan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi terkait dengan penerbitan visa umroh bagi jemaah umroh dari Indonesia masih tetap bisnis ke bisnis, sambungnya. Kasubdit Pengawasan Umroh dan Haji Khusus Nur Alia Citra menambahkan orang yang datang ke Arab Saudi dengan menggunakan visa selain umroh juga dapat beribadah umroh. Bahkan visa transit 24 jam juga dapat melakukan ibadah umroh dengan melakukan booking terlebih dahulu di aplikasi Tawakalna atau Kamarna.
Aplikasi Tawakalna dan I'tamarna tetap diberlakukan bagi setiap orang dalam pelaksanaan umroh, termasuk saat masuk ke Raudhah di Masjid Nabawi, paparnya. Dalam pertemuan tersebut, lanjut pria yang akrab disapa Nafis, diketahui juga bahwa guide atau mutawif jemaah umroh, khususnya jemaah dari Indonesia, tidak harus orang Saudi. Mutawif diperbolehkan berasal dari warga Indonesia yang bermukim di Arab Saudi dengan sponsor muasasah yang bersangkutan dan didampingi guide warga negara Saudi. Dalam pertemuan tersebut, lanjut pria yang akrab disapa Nafis, diketahui juga bahwa guide atau mutawif jemaah umroh, khususnya jemaah dari Indonesia, tidak harus orang Saudi. Mutawif diperbolehkan berasal dari warga Indonesia yang bermukim di Arab Saudi dengan sponsor muasasah yang bersangkutan dan didampingi guide warga negara Saudi. Pemerintah Saudi juga masih menerapkan kebijakan asuransi jemaah umroh dengan harga seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika terjadi jemaah umroh overstay, maka yang bertanggung jawab membayar denda adalah jemaah yang bersangkutan melalui muasasah provider visa di Arab Saudi, ucap Nafis. Karena masih pandemi, pemerintah Arab Saudi masih akan menerapkan protokol kesehatan bagi jemaah umroh. Namun, kebijakan penerapan berbeda-beda sesuai dengan zona yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi, yaitu hijau, kuning, dan merah. Saat ini, Indonesia termasuk dalam zona hijau. Pemerintah Arab Saudi akan terus memantau perkembangan COVID-19. Dan jika ada kebijakan-kebijakan baru, akan segera disampaikan, tutur Nafis. Demikian kabar yang kami dapat. Alhamdulillah, kabar yang sangat menggembirakan. Karena visa umroh sekarang cukup bebas tanpa ada batasan kuota. Dan juga umur tidak dibahas dalam pertemuan tersebut. Mudah-mudahan umur di atas atau manula pun insya Allah masih bisa melaksanakan umroh. Hanya informasi terakhir saja bahwasanya umur paling minimal adalah 5 tahun ke atas. Dan hal tersebut juga menggembirakan dengan adanya perbolehan mutawif dari orang Indonesia. Artinya tidak harus orang Saudi yang menjadi mutawif. Dan juga di dalam visa ini atau visa umroh ini diberlakukan juga atau diperbolehkan juga untuk mengunjungi daerah-daerah di Arab Saudi. Dan satu lagi yang cukup menggembirakan bahwa visa umroh ini bisa sampai waktunya 3 bulan. Artinya kita bisa berlama-lama ria di Arab Saudi dengan sekali aplikasi visa umroh. Demikian info terakhir yang kami dapatkan. Semoga bermanfaat dan juga bergembira bagi penyelenggara umroh dan insya Allah juga bagi para calon diyufur rahman. Thanks for watching. Syukur ala musyahadatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.